Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan kali ini saya, Nanung Sultan Aribowo, Guru BK SMK Negeri 1 Kandeman, akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan tata tertib siswa yang pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan. Dan mohon nanti tolong diperhatikan karena ini hal-hal yang wajib kalian lakukan dan hal-hal yang wajib nanti kalian hindari selama ada di sekolah. Karena tata tertib ini nanti semoga menjadikan kita lebih baik lagi, lebih bagus lagi dalam pelaksanaan pembelajaran ke depannya. Oke. Untuk beberapa hal terkait tata tertib ini yang perlu kalian ketahui diantaranya bahwa kita semuanya, anak-anak sekalian, harus tertib mengikuti kegiatan yang ada di sekolah. Nah, kegiatan apa aja yang ada di sekolah? Berapa di antaranya itu yang wajib kalian ikuti adalah juga di situ ada upacara bendera. Ini biasanya kegiatan upacara kadang dilaksanakan dalam sekolah maupun juga di luar sekolah juga. Hari-hari besar negaraan, hari-hari besar bangsaan itu biasanya wajib diikuti. Yang kedua juga tiap hari Jumat kadangkala itu kita mengadakan senam kesegaran jasmani. Ini juga wajib kita ikuti. Nanti biasanya kita serentak bareng-bareng. Kalau misalkan tidak ada kegiatan senam, biasanya juga ada kegiatan kebersihan kelas. Itu juga wajib kalian ikuti. Jadi kita jaga kebersihan di lingkungan sekolah kita agar tetap bagus, atau biasanya dikenal dengan sebutan Jumat bersih. Dan juga ada yang namanya jalan sehat juga. Ini jalan sehat ini biasanya dilaksanakan di lingkungan SMK kita. Jadi berada di sekitar kita, nanti kita jalan-jalan bareng, kita tampilkan keramahan SMK Negeri 1 Kandeman dengan berbagai pesona anak-anaknya kayak gitu. Yang ketiga adalah kegiatan keagamaan pada hari tertentu. Ini biasanya kita juga kadang sering mengadakan kegiatan keagamaan yang wajib kalian ikuti. Isra Mi'raj, kayak gitu juga perlu kita nanti justru malah kita kembangkan kegiatan-kegiatan semacam ini wajib kita ikuti biar lebih semangat. Nah, kita juga harus tertib juga dalam pembelajaran, kita harus tertib. Di antaranya yang pertama itu ini, tertib mengikuti pelajaran. Nah, pada hari sekolah, siswa itu harus berada di sekolah sebelum jam pertama dimulai. Karena setelah jam 7 mulai itu sudah ada agenda yang wajib kalian ikuti di situ. Biasanya ada menyanyikan lagu Indonesia Raya atau juga pembacaan Asmaul Husna. Itu kalian sudah berada di sekolah. Jadi jam 7 jam pertama itu sudah mulai jam 7. Ingat, tidak boleh terlambat. Karena salah satu kunci keberhasilan adalah ketika dia berani tepat waktu, dia berani bisa membagi waktu sehingga bisa mengoptimalkan apa yang seharusnya jadi prioritasnya. Nah, apa sih ketika sebelum pelajaran dimulai itu harus semuanya sudah siap. Di antaranya itu sebelum pelajaran dimulai, anak-anak sudah berada di dalam kelas atau bengkel atau di lab yang sudah nanti disediakan. Sudah menyiapkan semua perlengkapan yang ada dan siap untuk mengikuti pelajaran, dan nanti dimulai dengan berdoa bersama-sama sebelum pelajaran dimulai dan dipimpin oleh guru mata pelajaran. Nah, biasanya untuk siswa yang datangnya terlambat ini gimana, Pak? Nah, untuk siswa yang datang terlambat itu biasanya harus wajib pada guru piket. Lapor pada guru piket. Nanti disitu ada guru piket, nanti akan ditulis itu. Baru setelah mendapatkan atau lapor pada guru piket, baru setelah itu mendapatkan surat izin untuk masuk kelas. Dan ingat, ketika siswa dalam 1 bulan itu 3 kali terlambat, itu perlu diperhatikan juga. Nanti orang tua nanti akan langsung dipanggil oleh teman-teman BPBK, nanti akan ada pembinaan, ya kan? Lebih baik tidak terlambat sehingga tidak jadi masalah daripada harus terlambat, kan kayak gitu. Saya kira anak-anak ini bagus, semangat, dan mesti bisa bagus lah gitu. Nah, bila guru berlarangan hadir itu biasanya apa sih yang harus dilakukan? Nah, biasanya yang perlu kalian pahami ini, penting ini. Ketua kelas memberitahukan kepada guru piket biasanya minta tugas atau minta kegiatan apa yang akan dilaksanakan. Nah, ketika udah ada tugas, semua siswa harus di situ harus mengerjakan tugas itu dengan baik. Tidak boleh yang namanya keluyuran di luar sekolah, apalagi ke kantin dan sebagainya, itu tidak diperkenankan.
dimanfaatkan waktu ketika kalian guru tidak hadir dengan memberikan tugas, selesaikan tugas dengan baik. Jangan sampai justru kalian tidak memanfaatkan waktu itu dengan baik, malah sia-sia waktunya. Nah, terus ketika semua sudah selesai, di situ ketua kelas itu menghandle kegiatan. Nanti setelah itu melaporkan hasil tadi itu kepada guru piket atau petugas yang ditunjuk, itu biasanya ada. Monggo, silahkan nanti untuk susunan di kelas, susunan organisasi kelas dibentuk. Setelah dibentuk, nanti ketika pas pembelajaran sudah mulai masuk lagi, insya Allah sudah bisa masuk lagi, nanti silahkan yang ditunjuk sebagai ketua kelas, sekretaris dan sebagainya, manfaatkan itu sebagai wahana untuk berorganisasi. Dan ingat, yang paling penting adalah bisa mengkondisikan teman-teman di kelas. Saya yakin nanti yang ditunjuk juga bisa memanfaatkan itu dengan baik. Nah, yang ketiga adalah tertib waktu istirahat. Ini, pada waktu istirahat, siswa tidak diperkenankan keluar lingkungan sekolah. Nah, ini ketika pas jam istirahat, kita sudah disediakan kantin yang luar biasa elok, cantik, luar biasa bersih, ya kan? Silakan manfaatkan kantin itu semaksimalnya. Tidak diperkenankan kalian keluar sekolahan entah lewat manapun, untuk keluar cari makan di luar. Apalagi di luar nanti justru ada aktivitas-aktivitas yang enggak sesuai atau enggak aktivitas justru malah melanggar aturan. Hal-hal yang semacam itu nanti justru akan menjadi masalah buat kalian di kemudian hari. Oke? Nah, tertib meninggalkan pelajaran sekolah. Oke. Bila karena suatu hal yang penting siswa harus meninggalkan sekolah atau meninggalkan pelajaran, itu biasanya ada beberapa hal. Yang pertama adalah izin pada guru piket. Ini penting nak, harus biasanya guru piket ada di kantor, silahkan nanti izin bagus secara tertib menyampaikan kepada guru yang bersangkutan, Pak mohon maaf saya ada keperluan ini, saya harus minta izin. Nah ini yang paling penting. Tapi juga jangan mudah-mudah izin. Kalau memang memang sangat-sangat penting sekali, ingat waktu untuk belajar manfaatkan dengan sebaik mungkin. Itu biasanya nanti kalian harus mengisi buku atau nanti buku meninggalkan kelas, di situ ada nanti, dan memperoleh surat izin. Nanti ada 2 yang kalian dapat, satu ditinggal di kelas, yang satu dibawa ketika kalian nanti mau keluar. Jadi tahu guru mata pelajaran yang akan ngisi selanjutnya tahu kalau kalian izin. Di luar pun ketika di luar 2 tadi, yang satu nanti satpam itu nanti dia akan tahu, oh si A atau si B ini ternyata sudah diizinkan untuk keluar. Kedua, gimana sih? Yang kedua, siswa harus minta izin kepada guru yang bersangkutan dengan menyerahkan surat izin meninggalkan pelajaran. Jadi, sebelum kalian izin, harus mendapatkan izin dari guru yang nanti akan ngajar kalian. Harus mengetahui di situ gurunya. Baru dibawa kepada guru piket. Nah, setelah kegiatan di luar pelajaran sekolah selesai atau akan mengikuti, ini biasanya yang anak-anak ikut organisasi biasanya sering ikut kegiatan demikian. Ketika sudah selesai, maka ya lapor lagi, siswa datang, balik lagi ke sekolah, lapor bahwa kegiatan sudah selesai dan akan melanjutkan untuk pembelajaran di kelas lagi. Demikian. Nah, terus bagaimana Pak jika siswa itu tidak masuk? Ini yang perlu penting ini. Bila siswa tidak masuk, nah, karena keperluan penting atau sakit, nah itu tetap harus pakai surat izin. Dilarang surat izin hanya cuman pakai WA, tidak boleh sekarang. Nah, harus orang tua yang harus telepon. Ingat, orang tua yang harus telepon. WA, telepon pakai WA boleh, tapi harus telepon wali kelas. Nah, setelah telepon jangan lupa nanti tetap harus menyampaikan surat izin dari orang tua tadi. Kalau misalnya sakit, dilampiri surat keterangan rumah sakit. Kalau memang ada keperluan, orang tua menyampaikan izin dari orang tua, disertai dengan dilampiri fotokopi KTP bapak atau ibu kalian. Ini penting, nggak boleh lupa ya. Terus izin tidak masuk sekolah karena keperluan penting, banyak 2 hari berturut-turut sebelumnya dinyatakan sebagai tidak masuk sekolah karena alfa. Jadi izin hanya berlaku untuk 2 hari. Selebihnya harus izin lagi. Misalkan nanti ada keperluan yang memang benar, disampaikan berapa hari keperluannya, disampaikan biar itu bisa berlaku. Yang ketiga, izin tidak masuk sekolah karena sakit paling lama 3 hari. 3 hari kamu izin pakai sakit dengan surat keterangan ya, paling lama 3 hari. Tapi kalau memang dinyatakan kalian sakitnya, ya semoga aja tidak gitu ya.
Kalau misalkan dinyatakan memang sakit dan butuh istirahat lama, ya mau tidak mau harus istirahat. Ada keterangan di situ dari surat keterangan dokter untuk masuk. Dan ingat, banyak anak-anak dari SMK Negeri 1 Kandeman, ada beberapa yang tidak naik kelas bukan karena dia bodoh, bukan karena dia tidak mampu, tapi kebanyakan apa? Sering tidak masuk atau membolos, itu menjadikan mereka tidak naik kelas. Ini perlu kita perhatikan ya. Jadi jangan sampai terlambat, bolos. Ini satu hal yang perlu kita hindari. Nah, terus tertib kegiatan organisasi siswa intrasekolah dan ekstrakurikuler. Siswa wajib menjadi anggota OSIS SMK Negeri 1 Kandeman, semuanya adalah anggota. Nah, siswa wajib mengikuti peraturan dan tata tertib anggota OSIS. Nah, siswa kelas 10, 11, dan 12 itu wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka dengan sungguh-sungguh. Jadi wajib sifatnya. Ekstrakurikuler pramuka itu wajib sifatnya. Dengan sistem rutin. Nanti ada pembagian sendiri. Kalau sudah pembelajaran langsung sudah dimulai, nanti kalian bisa ikut kegiatan kepramukaan. Nanti diatur oleh pembina pramuka. Di situ kan ada. Untuk kelas 10 dengan sistem reguler rutin. Kelas 11, 12 dengan sistem blok atau insidental. Jadi hanya beberapa yang nanti menjadi pengurus saja, atau yang mengikuti kegiatan pramuka saja yang ditentukan, insidental. Jadi kalau misalnya semuanya bareng, juga semuanya ikut kayak gitu. Jadi harus siap, oke? Nah, terus tertib berpakaian ini juga penting. Ingat, penting. Pakaian yang harus dipakai apa? Di antara ini perlu. 1. Dipakai pada hari Senin dan Selasa. Ini pakaian seragam OSIS. Nih, OSIS pakai Senin dan Selasa. Berjilbab, warna kerudung jilbab adalah putih. Tidak boleh ya jilbab itu yang ada kembang-kembang. Jilbabnya sesuai sama gitu. Kalau cewek, kalau cowok ya nggak usah pakai jilbab. Terus kalau 3, pada waktu mengikuti upacara, siswa memakai seragam OSIS. Ikat pinggang SMK Negeri 1 Kandeman itu juga harus dipakai. Nah, pakaian seragam OSIS ini dimaksudkan adalah sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pakaian seragam sekolah. Ini sudah diatur. Jadi wajib ikut baju putih, atribut sekolah harus lengkap, nama ini juga harus penting. Dan juga ingat, tidak diperkenankan pakai celana pensil. Nah, kalau nanti ada yang pakai celana pensil, bisa jadi nanti kita potong itu di rumah biar diperbaiki lagi, kan eman-eman gitu. Lebih baik apa adanya sesuai aturan. Jadi tidak boleh pakai celana pensil ya, kalau ketat gitu enggak banget gitu. Bukan SMK Kandeman gitu. Oke? Terus untuk hari kedua, pakaian identitas ini dipakai. Ini pakaian identitas SMK Negeri 1 Kandeman. Dipakai hari Rabu dan Kamis, ini perlu diperhatikan. Jilbab juga sama, berwarna kerudung abu-abu atau grey sesuai warna seragam. Nah, ini warna identitas SMK Negeri 1 Kandeman. Dan juga paling penting, pakai ikat pinggang SMK Negeri 1 Kandeman. Ya, ini sering lupa, tapi wajib diingat. Oke? Nah, yang kedua adalah pakai seragam pramuka. Ini di hari Jumat. Hari Jumat itu seragamnya pramuka. Ya, perlu diperhatikan ya. Memakai seragam pramuka lengkap dengan hasduk tentunya. Nah, ketentuannya sebagai berikut. Kalau pramuka itu baju lengan pendek dimasukkan dalam pinggang celana. Jadi bajunya nanti masukkan, tapi lengan pendek. Memakai ikat pinggang SMK Negeri 1 Kandeman bagi siswa putri. Nah, nanti sudah ada untuk aturan-aturannya itu nanti. Untuk pembentukan seragam sudah nanti disediakan. Nanti kalian yang ambil seragam tahu ya. Nah, bagi siswa putri, baju tidak dimasukkan. Jangan dimasukkan ya kalau putri. Tidak dimasukkan dalam pinggang torok atau tali di samping. Bagi yang berjilbab, warna kerudung jilbab coklat tua. Ingat, jilbab tidak boleh yang kembang-kembang ataupun apa itu yang nggak sesuai ya. Harus disesuaikan. Nanti sudah ada contoh dari ketika pas kalian ngambil kain seragam, nanti ada contohnya di situ. Sesuai itu saja. Kalau tidak sesuai, mohon maaf, tidak akan kita pakai. Dan yang penting memakai ini ikat pinggang SMK Negeri 1 Kandeman. Ini. Sepatu juga warna sama. Sepatu juga harus pakai sepatu putih loh, sepatu hitam loh ya. Sepatunya wajib hitam loh. Kalau nggak sepatu hitam, ingat nggak boleh masuk. Gitu. Jadi harus sepatu hitam. Tidak, sepatu hitam itu kenapa itu juga tidak harus yang mahal ya, tidak harus yang bermerek. Sepatu hitam tuh lebih murah malah biasanya, gitu ya. Jadi tetap harus bagus. Nah, siswa pakai sepatu hitam, seragam OSIS, seragam identitas. Siswa wajib pakai sepatu hitam gelap, kaos kaki warna hitam. Nah ini waktu saat berpakaian pramuka, kaos kaki warna hitam. Kalau saat memakai
untuk seragam OSIS dan seragam identitas, kaos kakinya putih. Ini harus diperhatikan. Oke, terima kasih. Jadi kita lanjutkan lagi. Mohon maaf tadi sempat terganggu. Oke, kita masuk ke tadi tentang aturan tata pakaian. Selanjutnya adalah sepatu. Tadi sudah kami sampaikan bahwa sepatu harus berwarna hitam ya. Ingat, sepatu harus berwarna hitam. Kecuali kaos kakinya, kalau pas OSIS dan identitas itu kaos kaki harus memakai kaos kaki putih. Ketika pramuka harus memakai kaos kaki juga warna hitam. Nah, kalau pakaian olahraga, ini pakaian olahraga ini dipakai biasanya pas hari Jumat Sehat juga dipakai, dan ketika jam-jam pelajaran olahraga yang sudah dijadwalkan wajib pakai. Terus yang kedua adalah pakai pakaian praktek kejuruan wearpack. Ini wajib dipakai manakala ketika kalian ada jam praktek di jurusan. Dan ingat, ketika pada jadwal kalian, ketika jadwal praktek kebetulan pas bertepatan dengan hari Senin, ingat, ketika jadwal praktek bertepatan dengan hari Senin, itu dari rumah harus memakai pakaian OSIS lengkap untuk upacara. Setelah upacara baru itu nanti boleh diganti pakai pakaian wearpack ketika jam pelajaran praktek. Ya, mohon diperhatikan yang ini. Penampilan ini jelas. Kalau untuk penampilan kemarin sudah disampaikan, sudah disinggung bahwa model penampilan untuk potongan rambut siswa itu jelas ukurannya 321. Tapi tidak gundul dan tidak berkucir, tidak berwarna kecuali warnanya hitam, putar hitam. Kecuali kalau memang udah ubanan ya, lain lagi. Nah, model potongan rambut kalau untuk siswi putri jelas ya, tidak boleh dikepang dan sebagainya. Warna hitam seperti biasa. Nah, siswi putri tidak memakai pewarna ini, bedak, gelang, anting-anting, dan aksesoris lainnya yang menimbulkan kesan kurang etis ketika di sekolahan. Jadi apa adanya saja, Nduk, ya, gitu. Terus untuk juga ini juga siswi putri juga tidak memakai pewarna bibir alias perhiasan yang mencolok atau juga yang tampak kurang pas sebagai pelajar gitu. Jadi tampil yang rapi aja, bagus, tapi tidak memakai pewangi ataupun juga memakai kosmetik yang terlalu cenderung kurang pas gitu. Ya. Nah, untuk tata tertib pergaulan dan pemeliharaan lingkungan ini jelas. Siswa wajib berperilaku sopan pada diri sendiri, sama teman, kepala sekolah, guru, tata usaha. Ingat, ketika nanti sudah pandemi sudah berakhir, ketika bertemu dengan guru dan orang yang lebih tua, coba di sekolah dengan bapak kepala sekolah dan sebagainya, ucapkan salam. Kalau perlu cium tangan dan sebagainya, assalamualaikum dan sebagainya, harus ini suatu yang karakter yang harus kita bina. Nah, menggunakan tutur kata yang baik dan berperilaku terpuji, tidak tercela, tidak boleh teriak-teriak sama guru, tidak boleh ngomong tidak sopan, tidak memakai bahasa Indonesia yang bagus, itu juga nanti tidak diperkenankan. Siswa wajib menjaga memelihara kebersihan, kerapian, keindahan ruang kelas, peralatan, halaman, lingkungan sekolah. Wajib dijaga, dibersihkan, dibuat piket yang bagus di kelas masing-masing, sehingga tiap kelas nanti bisa bersaing dengan kelas yang lain, bisa berlomba-lomba mana yang paling bersih gitu. Yang selanjutnya adalah siswa wajib menjaga nama baik sekolah, jelas. Ketika penggunaan media sosial, Instagram, WA, dan sebagainya, ketika ada yang berhubungan dengan sekolah dan sebagainya, jangan terburu-buru untuk memposting. Ya, bijaklah dalam bermedia sosial. Jadi jangan sampai justru dengan kita bermedia sosial justru nantinya akan mencemarkan nama baik sekolah kita. Jadi kita perlu hati-hati, perlu kita jaga dan lebih bijak dalam bermedia sosial. Oke? Nah, ini ada beberapa hal yang juga perlu, ini larangan juga. Ini pasti jelas. Yang pertama, siswa dilarang membawa dan mengkonsumsi rokok, narkoba, minuman keras, jelas. Kalau nanti ketahuan kayak gini narkoba, minuman keras, bisa jadi pertimbangannya sudah langsung keluar. Jadi hati-hati, hal-hal yang kayak gini bahkan justru harus, bukan sebisa mungkin kita tinggalkan, tapi harus kita tinggalkan untuk tidak melakukan ini.
Yang kedua adalah membawa dan menggunakan senjata tajam yang bersifat tajam, keperluan yang sifatnya negatif, misalkan mercon ataupun apalah yang di situ nanti yang sifatnya merugikan siapapun akan kita tindak. Senjata tajam, membawa senjata api dan sebagainya itu tidak boleh. Yang kedua, berkelahi dengan siapapun baik di lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Ingat, berkelahi juga merupakan satu ibaratnya kalau di sekolah itu satu pelanggaran yang berat juga. Efeknya juga bisa dikeluarkan. Jadi hati-hati, saling menghargai satu dengan yang lain. Berteman, lebih-lebih sesama dari SMK Negeri 1 Sawanban harus saling menyayangi. Ingat. Yang keempat adalah menggunakan handphone, smartphone, tablet, laptop, dan jenisnya pada saat pelajaran tanpa seizin guru mata pelajaran mampu. Ingat, ini penting sekali. Jadi, ketika kalian menggunakan handphone, gunakan dengan bijak. Dan ingat, ketika pas pelajaran dan sebagainya, ketika digunakan untuk pas belajar, membantu proses belajar, manfaatkan. Tapi jangan digunakan di luar jam pelajaran yang akhirnya justru malah mengganggu. Guru sudah menjelaskan dan sebagainya, WA dan sebagainya. Nah, kalau ada yang kejadian kayak gini, HP akan disita. Bisa jadi nanti akan disita, nggak akan dikembalikan. Bisa jadi kalau misalnya dalamnya lebih ada hal yang tidak pas, video porno dan sebagainya, itu mesti akan diambil HP-nya. Ya, orang tua yang nanti akan langsung kita panggil. Ya. Nah, membuat coretan yang tidak pada tempatnya terhadap gedung dan peralatan sekolah. Oke, mungkin banyak di antara kalian yang punya potensi, punya kemampuan menggambar yang bagus. Tolong gunakan itu dengan baik, manfaatkan ketika pas pelajaran-pelajaran itu dengan tepat. Tapi jangan dimanfaatkan di meja, jangan dimanfaatkan di tembok-tembok kelas, ataupun juga di ruangan-ruangan yang ini ada di sekolahan sehingga justru tampak kumuh dan memperjelek citra sekolah kalian. Ingat, kita harus bangga dengan sekolah kita, merawatnya, harus senang dengan SMK kita. 7. Membawa gambar, bacaan, kaset, VCD, perangkat, dan bernuansa porno, serta menyimpan hal-hal tersebut dalam handphone, smartphone, tablet, laptop, dan sejenisnya. Itu termasuk juga salah satu, ingat, termasuk pelanggaran berat juga. Jadi tolong, tidak ada hal-hal yang semacam ini nanti di SMK Kandeman, dan kami juga tidak mau nanti berurusan dengan permasalahan yang gini, karena ini nanti sudah legal formal. Kalau masuk ke kepolisian bisa diproses ini, ya. Jadi hati-hati. Nah, ini lebih lagi. Nomor 8 ini, menikah atau hamil mempunyai anak sebelum dan selama mengikuti pendidikan. Jelas. Ketika nanti kalian hamil dan melakukan pergaulan bebas, akhirnya hamil, akhirnya ya mau tidak mau kita harus keluar dari SMK Negeri 1 Kandeman. Jadi mohon maaf, bisa berbijak dalam bergaul. Ya. Melompat pagar sekolah melewati jalur selain pintu utama gerbang, baik saat jam pelajaran maupun istirahat. Ini tadi yang saya sampaikan. Kalau nanti ada yang ketahuan lewat pintu belakang, mohon maaf, orang tua akan kita panggil dan kita kasih surat pernyataan. Bisa jadi nanti juga akan kita kembalikan ke orang tua. Nah, yang 10, meninggalkan jam pelajaran tanpa seizin guru dan mata pelajaran atau guru piket. Ini bolos. Bolos bisa jadi ketika jam pelajaran dia keluar, atau bisa jadi dari rumah dia izin berangkat ke sekolah tapi tidak sampai sekolah. Ini juga termasuk bolos. Jadi ini termasuk pelanggaran yang nanti akan kita ini jelas akan kita proses. Bisa jadi untuk pertimbangan tidak naik kelas, minimal itu tidak naik kelas. Jadi monggo silahkan, sekolah yang bagus, taat aturan, tertib. Yang terakhir adalah berperilaku yang dapat mencemarkan nama baik sekolah. Ini sama. Silahkan bergaul tidak hanya di sekolahan, di rumah juga sama. Ingat, kalian membawa nama baik sekolah kalian. Ketika kalian di rumah menampilkan sesuatu yang jelek, otomatis sekolah kalian juga nanti akan terbawa imbasnya. Dan ketika yang ditampilkan nanti adalah hal-hal kriminal dan sebagainya, mohon maaf, sekolah juga akan bertindak. Kita akan ikuti prosedur sesuai aturan yang ada, dan mau tidak mau, minimal tidak akan naik kelas, itu jelas. Tapi yang paling parah adalah kita akan kembalikan kepada orang tua. Nah, pelanggaran itu biasanya dari pelanggaran-pelanggaran tadi ada berapa sanksi, di antaranya ada peringatan lisan tertulis pertama, kita akan beri peringatan dari BPBK, dari STP 2K. Terus ada peringatan kedua dengan sanksi-sanksi tertentu, nanti kita akan beri sanksi-sanksi. Yang keempat adalah dikeluarkan dari SMK Negeri 1 Kandeman. Jangan sampai koordinasi dengan orang tua kembali. Nah, sanksi bagi yang merusak atau menghilangkan sarana prasarana sekolah adalah mengganti sarana prasarana tersebut. Ingat, hati-hati,
Apa yang sudah saya sampaikan tadi, jadikan bahan untuk hati-hati di sekolah. Kalau perlu tidak usah kita berpikir tentang ini, karena kita tidak akan melakukan hal-hal yang kira-kira merugikan kita atau merugikan orang lain gitu loh. Oke? Nah, saksi bagi yang berkelahi, hamil, mempunyai anak dan yang telah diputuskan beradaannya oleh pihak yang berwenang adalah diserahkan kembali ke orang tua. Ingat, sanksi yang amat sangat berat ini langsung kita kembalikan ke orang tua. Nah, sanksi bagi yang mencuri, menyalahgunakan senjata, mengkonsumsi, mengedarkan narkoba, kita akan serahkan langsung pada proses hukum atau di pihak polisian. Nah, untuk selanjutnya adalah sanksi kepada siswa yang diketahui mengkonsumsi narkoba. Ini sama, kita akan kembalikan lagi kepada orang tua. Nah, kesalahan dan kekurangan yang terdapat dalam tata tertib ini tentu banyak. Nah, tapi tata tertib ini yang kami sampaikan ini, harapan kami adalah agar bisa ditaati, membawa hasanah sekolah SMK Kandeman menjadi lebih baik lagi, dan menjadikan anak-anak yang tertib, terampil, dan bisa menjadikan teladan untuk teman-teman yang lain, menjadikan harapan menjadi SMK yang unggul, SMK yang berkarakter, SMK yang mempunyai akhlak yang baik, dengan taat aturan dan amanah dari perintah orang tua. Terima kasih, itu terkait dengan apa yang sampaikan terkait dengan tata tertib. Mohon nanti untuk lebih lanjut kita di kelas akan kita bahas lagi di pertemuan yang akan datang. Mungkin semoga saja ini saya kira selesai. Jadi perlu kita bisa komunikasi langsung. Nah, ini akan kami sampaikan terkait jenis-jenis ekstrakurikuler yang perlu kalian perhatikan. Untuk ekstra sendiri di sini ada, untuk ekstra itu ada Butofa, ada Rohani Islam, Pramuka, PKS, Jata Tata Upacara, bola basket, bola voli, taekwondo, pecinta alam atau wall climbing, panahan atau palang merah remaja, dan ada pengembangan seni tari, seni teater, paduan suara, atletik, karya ilmiah, sepak bola, pencak silat, dan yang paling baru adalah seni musik dan marching band. Monggo. Ini dari yang saya sampaikan tadi, di antara yang pertama yang jelas pramuka itu wajib, PKS tata upacara juga nanti menyebabkan salah satu ekstra juga di kita, bola basket juga, voli, taekwondo, pecinta alam atau wall climbing ini, panahan juga kita sering prestasi, bahkan sampai provinsi juga. Palang merah remaja jelas, PMR, bagi yang pengen bergelut di dunia PMR, monggo. Terus ada pengembangan seni tari. Nah, ini tari juga bagus juga, seni tari buat cewek-cewek ataupun cowok yang punya kemampuan seni. Terkait tari, monggo silahkan masuk di sini. Ada juga seni teater. Teater kita kemarin juga dapat juara juga. Nah, anak-anak yang punya kemampuan atau cocok minat di seni teater, monggo kita akan tunggu. Ada juga paduan suara, ini juga bagus. Terus atletik, ini atletik juara. Kita tidak perlu sampaikan perlu panjang lebar. Kalau atletik semuanya tahu ya, semua Kandeman mesti banyak juaranya. Di Popda itu di Kabupaten Batang mesti yang megang. Karya ilmiah jelas, monggo yang pengen menciptakan sesuatu ilmiah bisa. Sepak bola juga, pencak silat ini juga sama, di SMK Kandeman juga ada pencak silat, seni musik dan marching band. Monggo untuk yang kami tampilkan tadi terkait ekstra, monggo dilihat lagi, dilihat ke bakatnya kayak apa, cocoknya kemana, yang minat di mana. Silahkan ambil, silahkan pilih. Nanti pada kesempatan yang akan datang kita akan memberikan terkait angket pilihan terkait ekstra yang harus kalian isi. Nah, dari isian itu monggo semoga kalian bisa mengembangkan terkait bakat dan kemampuan yang ada. Semoga saja apa yang dapat kami sampaikan bermanfaat. Pelajaran di akan datang semoga pandemi cepat berakhir. Pelajaran bisa langsung tatap muka dan kita bisa bersua bersama, karena terus terang kami juga sebetulnya rindu kebersamaan ketika kita bareng bersama. Semoga ke depan SMK Kandeman lebih jaya lagi, mempunyai anak-anak yang luar biasa, semangat yang lebih bagus untuk menggapai cita-cita bersama. SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.